Halo. Jadi kali ini bakal ngejelasin tentang permintaan, penawaran, dan mungkin harga pasar nanti tergantung ya, bisa jadi di next video. Karena sebelumnya kan udah belajar ya, ada kegiatan ekonomi, ada pelaku ekonomi juga gitu. Jadi oke, langsung aku masuk ke yang permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Jadi permintaan itu berarti sebenarnya dia kayak dari konsumen butuh berapa banyak barang atau jasa gitu. Nah, jadi hukum permintaan menyatakan bahwa jika satu barang atau jasa naik, jumlah permintaan atas barang atau jasa tersebut akan menurun. Jadi artinya kalau misalnya eh, contohnya ya, kalau harga suatu barang itu lagi naik, itu biasanya permintaannya atau orang yang beli akan berkurang gitu. Itu relate ya. Kalian kan suka yang murah-murah kan, cari yang promo kan. Nah, jadi kalau misalnya dia lagi kebetulan naik, pasti orang, "Oh, udahlah tunggu turun aja belinya," misalnya gitu. Oke, jadi jenis permintaan itu ada tiga. Nah, itu permintaan absolut, potensial, dan juga efektif. Jadi yang absolut itu adalah permintaan yang kayak hayalan gitu. Jadi kayak uangnya nggak ada, tapi dia pengen gitu. Misalnya kayak kalian, misal siswa pengennya dibeliin mobil mewah gitu. Itu kan absolut ya, kayak hayalan gitu. Oke, next kalau yang potensial, berarti ini adalah permintaan yang sebenarnya kita tuh mampu untuk membeli, tapi kita tunda. Kayak ngerasa, oh ini belum urgent kok, nanti aja lah belinya gitu. Meskipun sudah punya uangnya sebenarnya gitu. Misal ya, katakanlah kalian udah punya uang nih untuk beli, untuk upgrade iPhone kalian misal. Tapi karena kalian merasa itu nggak penting sekarang, ya udah kalian tunda gitu. Next ada permintaan efektif. Nah, ini adalah permintaan yang emang benar-benar diikuti oleh daya beli atau kemampuan beli dan juga akan dilakukan gitu. Kayak kalian ya tiap hari ke sekolah, kalau misalnya nggak bawa bekal, pasti beli jajan di kantin. Itu adalah permintaan efektif karena kalian mampu membelinya dan emang butuh saat itu gitu ya. Oke, lanjut aku masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi atau memengaruhi permintaan. Artinya ada apa aja sih yang buat permintaan itu bisa naik atau turun. Yang pertama sebenarnya itu adalah harga dari barang itu sendiri. Sesuai dengan tadi bunyi hukum permintaan bahwa kalau harganya naik maka permintaannya akan turun. Jadi dia berbanding terbalik, teman-teman. Nah, eh, penjelasannya tadi udah jelas ada ya. Jadi kalau misalnya ada barang nih tiba-tiba dia lagi di promo atau di sale gitu, pasti banyak orang yang pengen beli gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia naik, pasti orang nggak mau beli gitu. Kayak nunggu turun deh gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah harga barang substitusi dan komplementer. Nah, harga barang substitusi, substitusi itu artinya adalah barang pengganti. Jadi barang pengganti itu adalah barang yang memiliki kemiripan. Contohnya, maksudnya kemiripan itu adalah kemiripan fungsi ya. Misalnya eh, jaket jaket dengan sweater gitu, terus atau sendal dengan sepatu, pensil dengan pulpen gitu. Jadi andai kan misalnya harga barang penggantinya lebih murah, biasanya orang akan lebih beralih ke barang penggantinya dulu gitu. Misal, oh aku pengen beli, aku butuh menghangatkan badan nih, butuh jaket atau sweater gitu. Sebenarnya kamu lebih senang untuk membeli jaket, tapi pas kamu misalnya ngecek ke store-nya, ternyata jaket itu harganya normal, sementara sweater itu lagi di display, maksudnya lagi promo gitu. Nah, kamu akhirnya mempertimbangkan yang tadinya pengen belinya si jaket, akhirnya jadi belinya si barang substitusinya gitu. Dan sebaliknya ya, itu kalau misalnya barang substitusinya jauh lebih mahal, kayak, oh penggantinya kamu pengennya jaket, ternyata kamu lihat sweater mahal banget kan, jauh banget naik gitu. Kamu bakalan langsung beli tuh jaketnya, kayak mikir, ah daripada takutnya nanti ini si jaketnya juga naik harga, ikutan naik harga gitu. Kayak jadi akan mempengaruhi kamu untuk membeli atau melakukan permintaan itu. Nah, yang berikutnya tuh barang komplementer. Nah, barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi. Misalnya kamu mau beli sepatu, biasanya sepatu kets biasanya butuh kaos kaki gitu. Nah, jadi eh, kayak kamu mau beli sepatu nih, tapi andaikan harga kaos kaki mahal banget, kamu pasti jadi malas beli
sepatu kayak ah udahlah mending aku pakai sendal aja, beli sendal gitu kaos kaki mahal misalnya gitu. Atau sesimpel ibu dulu pernah beli pen laptop yang untuk pulpen itu, pennya itu adalah yang pakai baterai teman-teman. Jadi ternyata baterainya itu lumayan mahal dan boros. Jadi kayak tiap bulan itu aku harus ganti baterai yang mana baterainya itu sebenarnya kecil kayak A4 gitu. Tapi eh dia itu kayak sebulan harus ganti. Harganya lumayan lah. Kayak itu di luar harga dari si fan-nya gitu. Nah, meskipun pen yang masih bisa saya gunakan, Indiannya sekarang saya males gunain, saya lebih memilih pen yang bisa di charge. Karena nggak perlu aku beli baterai lagi, paling ngecas doang gitu. Ya, oke. Anyway, tolong kalian tulis ya dari tadi itu apa contoh permintaan yang absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Tiap orang, tolong buat contohnya tuh yang beda, jangan sama. Next itu kalian buat contoh barang substitusi dan barang komplementer itu ada berapa, ada apa aja, dan bisa dibuat sebanyak 3 contoh barang substitusi dan komplementer masing-masing. Oke, yang berikutnya pendapatan masyarakat. Nah, jadi ketika pendapatan masyarakat biasanya tinggi, maka permintaannya akan semakin tinggi. Kan kalau gajinya gede, orang pengen makin poya-poya dong. Maksudnya bukan poya-poya, tapi kayak menikmati gajinya gitu. Maka dia akan lebih gampang atau lebih sering untuk membeli barang gitu. Dan sebaliknya juga ya, kalau dia misalnya pendapatannya kurang, ya untuk beli-beli juga akan kurang gitu. Ya, next ramalan masa depan itu ngaruh teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya diramalkan, oh ini bakalan langka nih, berarti bakalan mahal. Orang apa yang akan dilakukan orang? Berarti akan berburu membeli itu gitu. Makanya kayak misalnya waktu itu mulai langka minyak pernah kejadian kan. Orang kan langsung pada beli, pada stok. Makin langka kan makin mahal gitu. Gitu. Jadi akan mempengaruhi permintaan gitu ya. Andai kan mungkin oh harganya eh ini bakal satu barang A akan makin mahal, orang bakalan berusaha untuk beli sekarang. Yang tadinya pengen menunda beli karena ramalannya dia akan makin mahal, orang bakalan lebih beli gitu. Oke? Dan sebaliknya berarti ya, kalau misalnya ramalannya dia makin murah, ya orang ya akan memperlambat untuk beli gitu. Lanjut selera konsumen. Nah, ini tuh kan berarti ngomongin yang FOMO, teman-teman. Jadi namanya selera konsumen kan kadang ganti-ganti ya. Jadi kalau misalnya eh, mode terkini, ya itu akan mempengaruhi permintaan. Jadi kalau misalnya orang lagi pada booming nih suatu barang gitu, ya semua kan akan ikut-ikutan membeli barang itu gitu. Dan sebaliknya juga kayak ini udah mulai ketinggalan zaman nih, orang yang agak beli lagi gitu. Jadi permintaannya akan berkurang ketika selera konsumen makin menurun. Tapi ketika selera konsumen terhadap satu barang itu tinggi, maka permintaannya akan semakin banyak gitu. Semua kalian paham. Dan anyway, tolong dibuat contoh eh, ketika ini apa namanya, contoh-contoh yang ibu kasih tahu ini di real life, bagaimana dia mempengaruhi si permintaan. Yaitu misalnya tadi harga barang itu sendiri, contohnya buat aja harga si pulpen sekian gitu, terserah. Oke, tiap orang satu minimal contoh. Lanjut kurva permintaan. Kurva berarti ya oke, bentukannya kayak yang di gambar yang kiri. Oke, dari sini jelas ya teman-teman, ketika kuantitas berarti banyak barang, kalau yang kiri itu yang vertikal itu harganya, yang horizontal itu kuantitasnya. Jadi ketika harga satu barang itu 200.000, contoh, nah maka yang beli itu misalnya 10 orang. Ketika dia turun, harganya 150.000, yang beli makin banyak, 20 orang gitu. Kalau yang harganya lagi turun lagi tuh 100.000, yang beli makin banyak 30 gitu, makanya dia kurvanya menurun gitu. Jadi hubungan antara harga dan kualitas permintaan adalah berbanding terbalik gitu, makanya dia bentukannya kayak gini. Aduh, ini kamera depan, sorry, nggak efektif oke kayak bentuk di gambar ini ya. Jadi dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Lanjut permintaan tadi ini ya, faktor-faktornya tuh sangat mempengaruhi kurvanya ya teman-teman. Jadi ketika misalnya harga barang itu sendiri tadi kan, kalau dia naik maka permintaan kan akan naik ya. Nah, maka dia akan bergeser ke kanan atas gitu. Kalau dia turun berarti dia akan bergeser ke bawah kiri gitu. Lanjut harga barang substitusi. Nah, tadi kan harga barangnya sangat berpengaruh juga ya. Maka dia kalau naik dia akan geser ke kanan. Dan kalau turun dia gesernya ke kiri gitu.
Kalau bingung boleh nanti dibuat di kolom komentar ya. Ini maksudnya bergerak dari kanan bawah ke kiri atas gimana Bu? Itu boleh saya tanya. Next, kalau pendapatan, kalau tadi pendapatan bertambah kan atau naik, permintaan makin naik kan, artinya dia akan semakin, nah, semakin geser dia ke tanda yang atas ini, gitu. Dan sebaliknya kalau pendapatan menurun dia akan turun, dia akan makin ke kiri. Oke, lanjut kalau seleranya aja sama ya teman-teman sebenarnya. Seleranya meningkat dia geser ke kanan, selera menurun dia geser ke kiri. Ramalan masa depan juga gitu. Kalau naik geser ke kanan, kalau turun geser ke kiri. Gitu. Oke, aku mungkin tambahin lagi ya bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Kanan bawah ke kiri atas. Oke, berarti itu harga barang itu sendiri ya. Ketika misalnya harga barangnya naik, maka dia akan naik juga gitu permintaannya. Gitu ya. Oke, lanjut. Aku masuk ke yang penawaran. Nah, penawaran itu kebalikan dari permintaan. Bukan tawar-menawar artinya, teman-teman. Jadi, penawaran itu tuh kayak suatu barang yang tersedia di Play Store, no, Play Store, di displaynya, di ininya lah, di pasarnya gitu. Jadi, biasanya eh, kalau harga satu barang atau jasa itu naik, maka jumlah penawarannya tuh akan naik. Kan penjual kan pengen dong makin nggak dapat keuntungan gede gitu. Jadi kalau barangnya naik, orang pengen banget makin menjual barang itu gitu. Jadi kebalikan dengan permintaan. Jadi kalau permintaan itu ngelihat dari sisi konsumen, kalau penawaran itu dari sisi si penjual atau mungkin produsen gitu. Lanjut, faktor-faktor yang pengaruhnya ada sebenarnya harga barang itu sendiri juga sampai yang tadi. Nah, berarti dia berbanding lurus ya. Jadi kalau misalnya penawarannya naik, sorry, kalau harganya naik maka penawarannya akan naik gitu dan sebaliknya. Next ada harga barang substitusi atau pengganti. Nah, dan juga biaya produksi. Berarti kan kalau mau buat satu produk itu kan pasti butuh uang kan. Nah, itu maksudnya. Nah, terus kemudian teknologi, jumlah produsen, harga barang. Oh, sorry ini bukan pengganti tapi substitusi. Sorry, substitusi. Komplementer, subsidi, sama perkiraan harga di masa depan. Sebenarnya cuman perbandingannya dia berbanding terbalik, teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya penawaran, let's say harga barang itu sendiri kan. Nah, tadi udah buka contoh sebenarnya. Kalau barangnya makin mahal, penjual pengen banget jual banyak gitu. Next. Next, kalau harga barang pengganti. Jadi kalau misalnya kenaikan ada suatu barang, penggantinya itu makin mahal, maka dia akan meningkatkan penawaran dari si barang sorry, kalau dia makin mahal, maka menurunkan penawaran dari si barang penggantinya gitu. Contohnya nih ya, kan let's say makanan yang mirip itu beras sama jagung misal. Jadi kalau misalnya beras naik, maka penawaran sama si apa si jagung sebagai pengganti dari beras ya turun gitu penawaran. Oke, lanjut kalau biaya produksi. Jadi kalau misalnya dia makin mahal biaya produksinya, berarti penawarannya tuh akan semakin berkurang. Yang barang yang tersedia di produsen itu semakin berkurang. Karena makin mahal. Kayak, aduh untuk buat ini butuh banyak modal gitu. Jadi mereka kan buat lebih sedikit gitu. Lanjut itu ada ini tadi kemajuan teknologi. Berarti ini sebenarnya penggunaan kayak alat mesin pembantu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teknologinya bisa menghasilkan barangnya lebih cepat, maka si perusahaan atau si penjual atau mungkin produsen pun akan membawa barang lebih banyak. Artinya penawarannya makin banyak. Dan sebaliknya kalau nggak ada teknologinya ya mereka kan sedikit dong yang bisa diciptain gitu. Oke, lanjut ada jumlah produsen. Oke, jumlah produsen itu berarti makin banyak yang bisa membuat barang itu ya makin banyak berarti permintaan. Sorry, penawarannya. Makin banyak Pak barang yang tersedia di pasar gitu. Lanjut harga dari si barang pengganti tadi udah ya. Berarti subsidi. Nah, subsidi ini kan berarti kayak dari kebijakan pemerintah lah ya. Misal kalau ada subsidi ya kan akan membantu penjual misalnya untuk bisa menawarkan lebih banyak barang gitu. Dan sebaliknya. Next, perkiraan harga masa depan. Jadi kalau misalnya eh, produsen itu atau misalnya penjual itu memperkirakan harganya bakal makin naik, mereka biasanya akan nahan barang sih. Jadi artinya penawarannya itu akan semakin turun.
gitu. Ya kan mereka pengen dapat untung banyak dong gitu. Oke, jadi hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus gitu. Makanya dia bentuknya ke atas gini. Aduh, sorry. Ini kebalik lagi. Jadi misalnya ketika harga barang di harga lagi 50.000, si penjual akan berusaha nahan. Jadi kalaupun harus ngejual, ya udahlah yang dapat untung dikit aku jual cuma 10 misalnya. Kalau harga 100.000 udah jual 20, 150 ya udah jual 30 dan sebaliknya. Kalau oh, ini harga paling tinggi nih, ya udah jual aja lah 40 misalnya gitu. Oke. Nah, ini berarti kebalikan ya. Jadi hubungan antara si faktor penawaran dan pengaruh dan kurvanya tuh kayak gini teman-teman. Jadi kalau harga barang itu sendiri lagi naik, maka eh, dia akan semakin ber, berarti dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, berarti artinya dia akan semakin banyak eh, penawarannya gitu. Dan sebaliknya ya. Oke, kalau barang substitusi, kalau dia naik, maka dia akan geser ke kiri. Dan kalau turun, geser ke kanan. Next, biaya produksi. Jadi kalau misalnya biaya produksinya naik, eh, maka dia akan geser ke kiri. Jadi artinya makin sedikit barang yang bisa ditawarkan oleh produsen. Dan sebaliknya juga, kalau dia makin gede biaya produksinya, sorry, makin turun, berarti dia akan gesernya ke kanan. Oke, jadi sebenarnya semua hampir sama dengan yang tadi ya. Asal kamu udah tahu hubungannya apa, geser kurvanya itu gampang. Oke, next ada harga keseimbangan. Sebenarnya harga keseimbangan itu berarti kayak titik ketemunya dari si harga permintaan dan juga harga penawaran gitu. Jadi kalau misalnya di sini ya kita lihat harganya 500.000 permintaan, sorry, penawaran jumlah yang diminta itu ki hari tawarkan 90. Nah, berarti artinya kan kalau yang diminta 50 tapi ditawarkan 90 berarti penawarannya lebih dong 40 gitu. Kenapa tadi kayak gitu? Nah, dari, kalau kita lihat di sini harga 500 itu harga yang paling tinggi ya. Karena ketika barangnya mahal, permintaannya itu dikit, sementara penawarannya gede gitu. Nah, ketika turun di 25.000, permintaannya mulai naik tuh jadi 60. Sementara penawarannya jadi turun 80 gitu. Dan kamu lihat ke bawah lagi terus, dia bentukannya kayak gitu. Jadi dia berbanding lurus dengan penawaran dan berbanding terbalik dengan permintaan gitu. Oke, nih titik ini balance namanya kalau ditemu kayak gini hukum permintaan tadi kan dia yang orang orange nih yang bentukannya tuh makin ke kanan makin kecil gitu dan sebaliknya yang penawaran itu dia dari makin ke kanan makin tinggi gitu. Oke, jadi di tengah-tengahnya itulah harga keseimbangan gitu. Jadi biasanya itu akan kena harga di situ dan akhirnya orang memutuskan beli segitu banyak gitu. Oke deh, kalau berarti kalian tolong kalian cari yang tadi udah bilang. Terus setelahnya adalah kalian meringkas, kalian lengkapi catatan kalian sampai yang ini. Dan kalau ada yang bingung silahkan tanyakan. Dan nanti akan ada soal yang juga saya kirimkan di GCR selain yang tadi udah saya tanyakan. Oke, good luck teman-teman. See you.